Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sadam Wicaksono dengan NIM 413241100028 dari Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang baterai berbasis seng yang inovatif. Mengenal baterai berbasis seng. Untuk penyimpanan energi elektrokimia dianggap sebagai teknologi utama untuk menstabilkan sistem kelistrikan di masa depan yang netral karbon. Baterai adalah solusi untuk penyimpanan energi yang terus meningkat, baik untuk aplikasi seluler maupun stasioner. Dari perspektif global, baterai generasi mendatang harus dibuat dari bahan mentah yang tidak beracun dan berlimpah, serta memiliki potensi untuk digunakan kembali dan didaur ulang. Manufaktur baterai bervolume besar, gigafactories, Upaya penelitian dan pengembangan besar-besaran dan kemajuan kinerja yang stabil telah menurunkan biaya baterai lithium-ion ke tingkat yang sangat kompetitif, sehingga menjadikannya salah satu bahan kimia baterai paling populer saat ini. Hal ini memungkinkan baterai lithium-ion menjadi salah satu solusi untuk penyimpanan listrik hampir di semua aplikasi, mulai dari Internet of Things hingga aplikasi portable, seluler, dan stasioner. Baterai berbasis seng adalah kandidat utama untuk era pasca lithium. Baterai berbasis seng yang dikomersialkan dengan baterai lithium-ion dan baterai timbal asam. Seng adalah salah satu unsur paling umum di kerak bumi. Baterai berbahan seng juga berpotensi menggunakan teknik produksi berbiaya rendah karena tidak memerlukan kondisi ruang yang khusus. Keuntungan baterai berbasis seng. Keuntungan baterai berbasis seng adalah stabilitas elektroda logam seng dalam elektrolit berair yang memberikan kapasitas teoretis yang besar. Evolusi hidrogen secara termodinamik mungkin terjadi pada logam seng, namun dapat ditekan secara kinetik. Hal ini memungkinkan tegangan sel lebih tinggi dari jendela stabilitas teoritis air. Elektrolit berair tidak hanya menawarkan biaya yang rendah dan keamanan instruktif yang tinggi, tetapi juga kotak peralatan serbaguna untuk penyesuaian desain. Reaksi kimia yang terjadi pada baterai seng. Pengembangan baterai seng yang dapat diisi ulang telah lama berfokus pada bahan kimia seperti baterai seng udara, nikel seng, dan aliran seng. Baterai zinc air atau baterai seng udara terbuka terhadap udara dan memanfaatkan reaksi seng dengan oksigen yang menjadi seng oksida. Elektrolit yang sangat basah mendukung reaksi sel ini dan menyediakan transportasi ionik yang cepat. Baterai zinc ion atau baterai seng udara berair yang menggunakan katoda interkalasi Zn2+ baru-baru ini mendapat lebih banyak perhatian sebagai kandidat potensial untuk penyimpanan berbiaya rendah dan aman. Desain sel tertutup meningkatkan siklus hidup elektrolit yang sedikit asam memungkinkan perpindahan seng di antara elektroda, sehingga menghasilkan kepadatan daya yang tinggi. Tinjauan ini berfokus pada bahan kimia baterai seng yang dapat diisi ulang yang telah menghasilkan inovasi terkini atau mengambil langkah menuju komersialisasi. Prinsip kerja baterai seng utama yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, sel seng terbuka, di mana terjadi transfer massal melalui ruang reaksi utama. Baterai seng udara dan aliran seng kemudian beralih ke baterai seng tertutup, termasuk kimia nikel seng dan seng ion. Dalam karya ini, sistem material terbuka dan tertutup yang berbeda secara konsisten dibandingkan dengan mempertimbangkan reaksi dasar elektroda, tujuan desain, topik penelitian terkini, dan tren komersialisasi.
Untuk reaksi di baterai zinc air atau baterai seng udara terdapat 3 reaksi, yaitu reaksi setengah sel, presipitasi, dan sel penuh. Untuk setengah sel udara ada 0,5 oksigen plus air plus 2 bolak-balik dengan 2 gugus hidroksil. Gugus hidroksil adalah gugus yang terdiri dari satu atom hidrogen dan satu atom oksigen yang terkait bersama ikatan kovalen tunggal. Untuk setengah sel ada seng plus 4 gugus hidroksil bolak-balik dengan tetrahydrozoniket plus 2 penghambat selektif. Untuk pengendapan ada tetrahydrozoniket bolak-balik dengan seng plus air plus 2 gugus hidroksil. Macam-macam baterai berbasis seng. 1. Baterai seng udara. Baterai zinc air atau baterai seng udara menggabungkan anoda seng metalik dengan katoda udara untuk menawarkan solusi penyimpanan energi yang padat energi, aman, dan berbiaya rendah. Baterai zinc air dengan elektrolit alkali sudah dikenal sebagai sel primer dan merupakan salah satu baterai yang paling umum digunakan untuk perangkat elektronik ringan berdaya rendah seperti alat bantu dengar. 2. Ada baterai aliran seng. Baterai aliran dapat dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, baterai yang energi atau bahan aktifnya disimpan di luar konverter elektrokimia atau baterai. Dan yang kedua, baterai yang sebagian atau seluruh bahan aktifnya disimpan di dalam baterai. Terkadang disebut baterai aliran hibrid. Pada baterai aliran jenis pertama, energi yang disimpan akan bergantung pada ukuran wadah bahan aktif dan waktu pengosongan secara teori dapat ditentukan. 3. Ada baterai nikel seng. Baterai nikel seng menggunakan elektrolit alkali dan mengandalkan hidroksida sebagai pembawa muatan utama. Oleh karena itu, mereka menawarkan kepadatan daya yang tinggi dan siklus hidup yang panjang. Penelitian tentang baterai nikel seng telah dihentikan karena kapasitas praktisnya yang rendah. Namun, penelitian terbaru yang dimotivasi oleh pelarangan baterai nikel seng kadmium di Uni Eropa membawa kemajuan besar dan mungkin menghidupkan kembali penelitian tersebut. 4. Baterai seng ion. Baterai zinc ion atau seng ion baru-baru ini menarik banyak minat dan menunjukkan inovasi yang luar biasa. Meskipun baterai zinc ion menggunakan bahan elektroda yang serupa dengan baterai alkalin, baterai tersebut menggunakan bahan elektrolit yang berbeda untuk memindahkan ion seng sebagai pembawa muatan utama dalam baterai. Penggunaan mekanisme antarjemput zinc ion menjadikannya unik di antara sel baterai berbasis seng dan menyerupai mekanisme antarjemput pada baterai berbasis litium modern. Kesimpulannya, elektroda logam seng adalah elemen umum di antara semua desain sel seng karena memungkinkan kepadatan energi yang kompetitif dengan biaya yang rendah. Evolusi hidrogen, perubahan bentuk elektroda, dan morfologi pengendapan seng tetap menjadi tantangan penting bagi penelitian material. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai siklus hidup yang lebih baik dan pemanfaatan seng yang besar dan pembebanan yang tinggi untuk menurunkan biaya melebihi biaya li-ion. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.